Kalau gunting motong tali, kalau secara syariat tali dipotong gunting. Tapi gunting mah gunting, yang bisa mutusin tali mah bukan gunting, tapi siapa? Allah. Nah, itu namanya tidak ada asal, tidak ada efek kecuali Allah. Wahdaniyat fil af'al. Makanya kalau dalam ilmu tauhid, kalau ada orang berpikir dia itu kenyang karena makan, musyrik latihan. Kenapa? Karena berarti ada kekuatan selain kekuatan Allah. Ternyata makan bisa bikin kenyang. Tetapi dalam makan memakan, yang menciptakan rasa kenyang siapa? Allah. Lalu nanti ada orang dikasih penyakit, makan banyak orang kenyang-kenyang. Tapi orang makan dia dikasih kenyang. Nah itu bukti bahwa yang bikin kenyang itu bukan makan tapi Allah. Ini wahdaniyat fil af'al. Jadi tidak ada asal, tidak ada efek yang kecuali Allah. Nah, ilmu tauhid disebut ilmu tauhid karena fokusnya di sini, di sifat wahdaniyah. Jadi tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tidak ada yang ngatur kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Selain Allah itu cuma sebab musabab atau sunatullah yang Allah kehendaki. Jadi contoh gini, yang bikin kenyang mah Allah, tapi Allah bikin sunatullah. Disebutnya sunatullah itu kebiasaan-kebiasaan yang udah Allah tentuin. Allah ngasih kenyang kalau orang itu makan. Orang itu nggak bisa pinter gara-gara belajar. Dan yang ngasih pinter mah siapa? Allah. Tapi Allah bikin sunatullah, di mana-mana orang belajar Allah kasih pinter. Nah, itu hakikatnya. Jadi bagaimana? yang nakdirin kaya dan miskin itu Allah. Yang ngatur rezeki Allah. Tapi Allah bikin sunatullah, di mana-mana orang pengen punya duit, dia disuruhnya kerja. Tapi bukan berarti Allah nggak bisa ngasih rezeki orang tanpa dia kerja. Allah Maha Kuasa. Nah itu nanti berkaitannya sama sifat tawakal. Jadi tawakal itu kan sifat hati. Tawakal itu hidupnya mengandalkan Allah. Apa ciri orang tawakal? Ketika dia nganggur, dia ngecil hati. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Ketika kerja, dia kagak gede hati sama kerjaannya. Tetap gede hatinya sama siapa? Allah. Kalau kita kan terbalik. Kalau nganggur kecil hati. Karena kita pikir rezeki juga kalau orang kerja orang makan. Tapi kalau kerja lupa ke Allahnya. Dipikirin kita dapat duitnya karena sebab kerja. Makanya hidup kita banyak kecewanya. Kenapa? Giliran dikasih sehat lupa gua, dikasih duit lupa sama gua. Besok kita meleset semua urusan kita. Jadi tawakal itu sehat, yang butuh ke Allah. Ada Allah yang bikin kita sehat. Sakit ya butuh ke Allah. Kalau kita kan butuh ke Allahnya, kalau sakit doang baru ya Allah. Kaya sehatnya orang butuh Allah. Kalau orang punya duit udah kesana kemari nyari kerja baru ya Allah. Wah, ya Allah. Padahal banyak duit ya, tetap beda. Dan kalau kata ulama, napas kita bisa narik napas, wah Allah, bisa ngeluarin napas, wah Allah. Tapi karena kita sering lupa kalau kaya ambekan kita orang butuh kepada Allah. Nah, itu wahdaniyatnya kita lupa. Nah kalau ini pokok-pokok akidah. Jadi tauhid itu dipelajarin, simpen di hati keyakinan itu teh. Sisanya udah, kalau pengen kenyang makan, pengen juga belajar, pengen punya duit kerja. Tapi wahdaniyatil af'alnya udah selesai. Bahwa tidak ada yang bisa bikin efek kecuali Allah. Nanti akan sama itu mau rumus-rumus doa juga. Kenapa orang kalau pengen punya duit disuruhnya kerja, orang pengen pintar disuruhnya belajar, orang kenapa pengen sesuatu disuruhnya doa, gitu. Karena kan gini, kalau bahasa tauhid itu, kaifa yakunu talabu kalahim sababan bi atoi sabi.
bagaimana bisa doa kamu yang sekarang, ini kita doanya sekarang, ya Allah mudahin urusan saya, bisa menjadikan sebab takdir yang udah beres sebelum Allah nyiptain langit bumi. Takdir itu udah selesai. Sebelum Allah nyiptain langit bumi, takdir itu selesai. Terus fungsi doa kita apa? Kenapa perlu doa? Terus ada yang bilang doa merubah takdir. Lantas Tuhan kaget-kagetan. Ntar itu dia doa ditakdirin apa enggak? Itu mah kayak sama makan itu merubah takdir. Makan, jangan doa, makan merubah takdir. Lapar, makan jadi apa? Makan merubah takdir lah. Berarti berubah. Ngantuk, tidur, hilang nggak ngantuk? Tidur merubah takdir nggak? Ternyata yang merubah takdir bukan cuma doa, makan kayak merubah takdir. Susah, doa, ya Allah mudahin urusan saya. Besoknya dikasih mudah. Doa merubah takdir nggak? Merubah dalam arti sebetulnya mah udah sunatullah, susunan. Di mana-mana orang pengen ditolong sama Allah, doa. Ntar ditolong Allah. Di mana-mana orang pengen dikasih rasa kenyang sama Allah, makan. Ntar Allah kasih rasa kenyang. Akhirnya takdir itu bisa dibaca. Dari segi bagaimana? Kalau orang makan 2 piring, bisa nggak kita tebak dia kelar makan kekenyangan? Nah, nebak kan kita? Udah jadi tukang ramal kita. Kenapa kita bisa nebak? Karena hukum sunatullah, kita tahu kebiasaan-kebiasaan yang udah Allah tentuin. Kalau bocah orang sekolah malas belajar, udah tua, bisa kita tebak beblagainya. Kenapa? Karena kita melihat ke hukum sunatullah. Nah tapi kalau kembali ke hakikat, pinter ku Allah, kaya ku Allah, yang ngatur rezeki Allah.